Salam hangat kita semua. Kalau lagi pacaran, rasanya dunia milik berdua ya. Inginnya selalu bersama, nempel terus kayak perangkok. Tidak mau saling berjauhan, apalagi sampai berpisah. Dua sejoli memadu kasih, ada yang cuma cinta monyet, cinta berstatus jalanin aja, ada pula yang sudah berpikir ke arah serius. Bagi mereka yang sudah menapaki fase serius, tentu aja akan memikirkan tentang masa depan keuangan bersama. Sebagai contoh, untuk biaya pernikahan, mas kawin, sampai honeymoon alias bulan madu. Tercetuslah untuk membuat tabungan bersama, menjadikan dua penghasilan dalam satu tabungan. Dengan begitu, biaya menikah yang jumlahnya puluhan hingga ratusan juta dapat terkumpul lebih cepat. Senangnya lagi nih, itu adalah uang hasil jeripaya berdua, tidak lagi merepotkan orang tua saat hendak menikah. Kalau mengandalkan orang tua, bukan cuma menyusahkan, tapi juga malu, apalagi kalau usia kamu sudah matang dan sudah bekerja lebih dari 5 tahun. Istilahnya nih, itu bakal memunculkan pertanyaan di benak orang. Selama ini uangnya kemana aja sih? Kalau buat nikah aja masih minta sama orang tua, duh malu banget nggak sih? Itulah mengapa banyak pasangan memilih untuk membuat tabungan bersama. Pasalnya, mengumpulkan uang di satu tabungan bersama akan membuat tujuan pernikahan nggak meleset. Karena saat memutuskan membuat tabungan bersama pacar, kamu dan pasangan pasti sudah menentukan berapa uang yang harus dialihkan ke tabungan setiap bulan. Nah, untuk menentukan nominalnya, umumnya kedua pasangan akan menghitung terlebih dahulu nih, rincian biaya pernikahan yang akan dikeluarkan. Setelah itu, baru deh menghitung berapa uang keluar dan masuk setiap bulan. Nominal yang udah ditentukan harus langsung ditransfer tepat waktu ke rekening tabungan bersama. Kalau telat, bisa kebablasan dan menyebabkan rencana pernikahan berantakan. Hanya salah satu pihak tidak bertanggung jawab. Tapi, cara tersebut memang umumnya dilakukan oleh pasangan yang memang sudah sepakat biaya pernikahan dibagi dua dan gak ingin menyusahkan orang tua. Meski begitu, membuat tabungan bersama pacar hingga kini masih jadi pro kontra nih. Tapi pernah nggak sih terlintas gimana nih kalau nanti kamu putus? Gimana nasib tabungan kamu? Apakah bakal dibagi dua? Nah, ini akan menjadi perselisihan hebat bila kamu dan pasanganmu saling egois. Oleh karena itu, sebaiknya dipikirkan dulu nih baik buruknya sebelum membuat tabungan bareng pacar. Apa aja yang harus diperhatikan? Nah, buat kamu yang tengah mengalami dilema seperti itu, lebih baik langsung simak yuk ulasan mengenai tabungan bersama pacar. Sebelum itu, subscribe dulu ya channel ini dan klik tombol notifikasi untuk mensupport kami dalam membuat konten-konten baru. 1. Perlukah memiliki tabungan bersama pacar? Masih banyak orang yang pro kontra dengan sistem menabung bersama pacar sebelum menikah. Ungkapan jodoh rahasia Tuhan itu emang benar adanya. Banyak sekali kasus di mana orang yang sudah pacaran lama, tapi ujung-ujungnya putus dan malah menikah dengan orang lain. Gak cuman itu, banyak juga yang hubungannya harus berakhir jelang hari pernikahan. Jadi, memang segala kemungkinan buruk itu bisa saja terjadi. Itulah yang menjadi alasan banyak orang yang memilih tidak membuat tabungan bersama pacar. Biar kalau terjadi yang tidak diinginkan gak ribet. Jadi bisa dibilang hal tersebut tergantung sudut pandang masing-masing orang ya. Dan tujuan membuat tabungan tersebut karena yang terpenting adalah rencana menikah dapat berjalan sesuai keinginan. Mengenai biaya, balik lagi, tergantung dari kesepakatan pasangan ingin menabung bersama-sama atau sendiri-sendiri. 2. Keuntungan dan kerugian membuat tabungan bersama pacar. Nggak bisa dipungkiri nih, kalau berbicara soal uang bisa memicu masalah. Jangankan dengan orang lain, sama keluarga sendiri aja sering banget terjadi salah paham. Apalagi sama pasangan yang masih jadi calon dan baru dikenal beberapa tahun terakhir. Karena itu, sebelum memutuskan untuk membuat tabungan bersama pacar, sebaiknya diketahui dulu nih keuntungan dan kerugiannya. Misalnya, biaya pernikahan tentu aja nggak sedikit. Itulah mengapa menabung sangat penting agar tujuan kita tercapai. Sayangnya, banyak orang yang selalu mengalami kegagalan menabung dengan beribu alasan. Nah, dengan memiliki tabungan bersama dan bertanggung jawab dengan komitmen yang sudah disepakati bersama, maka budget yang terkumpul bisa sesuai harapan. Itu tentu aja akan membuat rencana pernikahanmu berjalan lancar. Coba bayangin, kalau saat waktunya membayar biaya undangan, uangnya nggak ada karena sama-sama nggak punya uang. Hal itu bisa aja membuat persiapan pernikahan kamu akan terus tertunda dan bisa-bisa berantakan. Nah, membuat tabungan bersama ini akan membuat kamu belajar mengatur keuangan dan tanggung jawab.
Nah, kamu yang awalnya terbiasa nggak nabung nih, tapi karena dipaksa nabung buat merit, maka kedepannya akan jadi terbiasa untuk menyisihkan uang. Tentu sebuah kebiasaan yang positif kan? Tapi kerugian paling dasar nih dari nabung bareng pacar, yaitu ketika hubungan harus berakhir. Lalu gimana dengan uangnya? Mau nggak mau kamu harus berkomunikasi lagi dengan mantan kekasih. Duh, kalau putusnya dengan cara kurang baik, bikin males. Karena itu, sejak awal kalian memutuskan untuk membuat tabungan bersama, disarankan membuat perjanjian. Kalau perlu sih secara tertulis mengenai pembagian tabungan jika hubungan berakhir. Itu bisa menjadi salah satu solusi agar masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan maupun sebaliknya. 3. Munculnya nyinyiran dari orang terdekat. Nih, sebaiknya bila kamu membuat tabungan bersama pasangan, jangan sampai deh ada orang yang tahu, apalagi keluarga. Sebab nggak semua orang suka dengan caramu tersebut. Pasti ada aja orang terdekat yang nyinyir dan ikut campur, dipenuhi dengan prasangka buruk. Misalnya nih, nanti tabungan itu malah dikuasain si cewek. Atau itu hanya akal-akalan cowoknya aja nih, manfaatin ceweknya. Nah, jika kamu terpengaruh dengan omongan-omongan tak sedap itu, rencana menikah dengan si dia hanya tinggal kenangan. 4. Semakin mesra. Bukan hanya semangat menyisihkan uang, punya tabungan bersama juga dapat membuat kamu dan pasangan semakin mesra loh. Kamu jadi sering bertemu, berkomunikasi untuk mengatur keuangan, sehingga kualitas hubungan kamu akan semakin kokoh, saling percaya satu sama lain, bahwa kamu dan pasangan akan mengupayakan terwujudnya pernikahan dari tabungan bersama. Yang paling penting nih adalah tidak mengutak-atik tabungan tersebut hingga tiba waktunya digunakan. 5. Bila perlu, lengkapi dengan hitam di atas putih. Pada prinsipnya, selama kamu dan pasangan belum terikat secara hukum negara, kamu adalah individu yang terpisah dari segi hak dan kewajiban finansial. Jadi, apabila kamu dan pasangan hendak melakukan kerjasama, ada baiknya bertindaklah sebagaimana dua orang yang berbisnis, bukan sebagai pasangan yang berbisnis dan memformalkan posisi kamu sebagai investor dalam dokumen perjanjian hitam di atas putih. Hal yang sama juga bisa kamu terapkan saat pasangan atau kamu sendiri hendak meminjam uang kepada pasangan. Pastikan ada perjanjian hitam di atas putih yang jelas. Langkah ini lebih aman untuk kamu berdua. Sehingga ketika di perjalanan terjadi masalah, ada penyelesaian yang jelas tanpa perlu membawanya ke ranah pribadi alias baper. Nah, membuat tabungan bareng pacar sebetulnya boleh-boleh aja, asalkan sudah didiskusikan bersama. Kemudian, kamu dan pasangan harus berkomitmen untuk menghadapi segala resiko yang terjadi, baik pada hubungan kalian maupun tabungan itu sendiri dengan baik. Singkirkan sifat egois dan mau menang sendiri. Sudah siap menikah, artinya kamu dan pasangan siap untuk menyatukan segala perbedaan termasuk persoalan mengatur keuangan. Oh iya, Mimin juga salah satu yang berhasil loh dalam menabung bersama pacar. Kalau kamu gimana? Ceritakan di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di topik berikutnya. Salam hangat dari kami.